Pokoknya dia menyembah patung berbentuk Injil. Injil itu anak sapi. Rupanya hatinya sudah suka. Musyrik itu kayak minum, kayak orang minum syaribah. Jadi cintanya sama kemusyrikan masuk ke hati. Makanya kita lihat orang yang menyembah selain Allah sudah cinta, susah dihilangi itu, sudah campur di hatinya. Buku bikin kama walau syarab, seperti campurnya minuman susah dipisah. Kita ambil double teknik masukin ke sini, langsung itu bisa itu susah. Kopi, air kita kasih bubuk kopi, disaring kayak apa masih aja ada. Kan susah ngilangin saringan itu. Kalau udah di minuman, susu murni masukin ke air, gitu. Jadi untuk menghilangkannya susah. Makanya maaf kita nih di Indonesia ya, nggak usah keluar negeri lagi jauhan. Itu sisa-sisa Hindu masih ada, hilanginnya susah. Kayak ngawinin jago itu nggak mungkin dari Nabi itu, dari Hindu. Kalau mau lihat jago banyak dibagi ya. Kadang kita ngilangin susah, menghilangkan total nggak mungkin dari Nabi. Di Mekah kagak ada kelapa, nggak mungkin. Itu dari Hindu sudah susah dihilangin. Ya insya Allah sih nggak masalah banget sih sebenarnya. Tapi ya kita katakan hilanginnya susah. Sudah ini. Banyak lagi contoh yang lain. Ya. Sami'na sudah. Ya. Bikubrihim kullahu bisama ya'budu. Kan dia ngaku iman. Dia mengaku beriman, tapi dia sama patung anak sapi tidak bisa hilang. Jadi dijawab oleh Allah, alangkah jeleknya yang diperintahkan iman, bukan dia ngaku beriman. Dan kita juga harus hati-hati sekarang. Itu Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan hubbul Arab minal iman, mencintai Arab iman. Kita mau bicara Nabi ya, Arabnya dulu. Mencintai negeri Arab, Madinah, iman. Nah sekarang udah ramai di kalangan NU tuh, Islam Nusantara. Dia sudah mulai mau menjauhi cinta Arab. Ini yang membingungkan orang awam, orang-orang berilmu. Orang berilmu. Alangkah jeleknya yang iman dulu. Berarti imannya salah. Oh ada iman model begini. Kita orang ibadah ini. Ikut tubuh ini. Bima kamazamu al makna langsung bimumin, maknanya kalian tidak beriman, ya dan ibadah yang di ibadah tidak ingin karena iman gak mengajak menyembah berhala, gak ngajak. Wal murad apa pelakunya orang tua-tuanya itu. Tapi kenapa anaknya yang diajak bicara? Karena anaknya menyetujui. Kayak bagada di kantor kelas bumi-bumi itu sama kalian. Kamu juga tidak beriman sama Taurat. Kenapa? Karena waqad kadzdzabtum bi Muhammad. Kamu dustakan Nabi Muhammad.
sedangkan isi Taurat menyuruh, mengajak untuk beriman sama Nabi. Kan dia mengatakan enggak, kita enggak mau beriman kecuali yang turun kepada kita, yaitu Taurat, dibalikin oleh Allah. Oh, kamu mengatakan beriman kepada Taurat? Tidak, kamu kafir sama Taurat. Soalnya Taurat menyuruh beriman sama Nabi, tapi kamu enggak beriman, berarti kan kafir sama Taurat. Wal iman biha yakum, tapi kamu malah mendustakannya. Mereka mendustakan Nabi, padahal Taurat mengajak. Wa qila lahum in kanat lakumud darul akhirah. Ini ada lagi pengakuan Yahudi, surga itu hanya dimasuki Yahudi. Jadi nggak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Itu perkataan mereka, dibantah oleh Allah. Kalau memang negeri akhirat, surga khusus buat kamu, jadi kan darul akhirah, al-jannah inda kholisah. Kholis artinya murni buat kalian, bindungin nas, selain, jadi manusia yang lain enggak dapat bagian surga. Ya, itu di tingkatnya Yahudi. Kama za'amtu, seperti yang kau duga. Bataman Allah dibalikin lagi oleh Allah. Kalau memang surga itu khusus buat kalian, artinya manusia lain enggak dapat surga, maka angan-angankanlah kematian. Bahwa dia orang yang paling tidak mau mati, tidak mau mati. Bagaimana caranya biar gak mati? Maaf nih, kayak rumah sakit tuh ada apa tuh, ICU ya, yang orang sampai dikasih selang-selang. Ngapain pakai begitu? Kan tujuannya biar gak mati kan. Makanya banyak fatwa ulama mengharapkan gak boleh begitu orang, biarin aja apa adanya. Kalau memang ajalnya masih ada, insya Allah gak mati. Kalau ajalnya selesai, ya mati. Gak usah pakai itu, kelewatan. Tapi kita kadang-kadang kena juga ujung-ujungnya. Ya saya bilang udah pasrah aja deh, pasrah ya, dipasangin segala macam. Jadi artinya sangat serakah sama hidup. Ya, semua itu bagaimana caranya biar kagak mati gitu. Kata Allah, kalau memang surga buat kamu, kenapa kok kamu takut banget sama mati? Ya, sampai punya masker, koleksi masker 12 macam, sampai kagak mau ketemu orang. Kenapa? Erik, si Erik. Kenapa kok sampai begitu banget? Berarti kamu betul-betul menjauh dari kematian. Ini Allah balikin mereka. Orang yang artinya sangat mengharap, apalagi ada keyakinan dia penghuni surga. Nah, surga itu didapati hidup apa setelah mati? Nah, mati dulu kan? Mati dulu. Gak ada orang di surga masih hidup. Harus mati. Kata Allah, kalau memang kamu merasa surga buat kalian, angan-angankan kematian. Tapi dia paling serakahnya orang Yahudi. Nah, dia ngajakin kita untuk serakah sama hidup. Ya, termasuk diantaranya kita nggak berani bersedekah, karena itu kan buat hidup. Kalau sedekah kan berarti buat mati. Udah itu aja. Nah, kita lihat sekarang keadaan kita. Orang yang kita kenal dermawan saja, itu sisanya masih banyak. Benar kan? Kan jarang kita temui ada orang
sedekah buat akhirat semua deh, sampai kagak ada sisanya. Kagak. Yang terkenal dermawan aja di kampung, itu masih banyak, rumahnya masih banyak, ininya masih banyak. Berarti kasih disedekahin sedikit. Jadi buat mati sedikit, buat surga sedikit. Udah ini, gak usah nyebutin siapa-siapa, udah. Artinya kita buat kita pribadi. Bagaimana ya, memang udah terkenal pelit, jangan nanya udah. Yang terkenal dermawan aja masih nyisain banyak, iya kan? Nyisain ini masih ada asetnya. Kan jarang kita temuin orang bersedekah buat surga, buat akhirat, sampai sisanya dikit. Batamanlahu maut, angan-angankan kematian, ikutin shodiqin. Kalau memang kamu benar, berarti dia bohong dan dia tahu dirinya dia gak dapat surga. Makanya di ayat lain dia yakin kalau dia masuk neraka, ya. Cuma dia ngadem-ngademin dirinya. Wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kata orang Yahudi, kita masuk neraka cuma sebentar. Berarti yakin dong dia masuk. Dan dia sendiri yang katakan, iya kita di neraka tidak lama. Memang udah ambil janji sama Allah, udah ada janjian gitu, ya, bahwa kau di neraka sebentar. Ya walhasil luar biasa. Ta'alum, ya tamanno, masyaallah. Ala andal awal, ya, kuaya dari sana. Ida sodaktu biza'ikum, kalau kamu benar dalam dugaanmu, annaha lagu bahwa surga buat kalian, wa makanan lagu yukiruha. Kalau memang itu buat dia pasti diutamain, enggak daripada kehidupan dunia. Tapi dia paling serakah ngumpulin harta, ya. Makanya kekayaan dunia ini didominasi Yahudi, ya. Itu katanya orang yang kaya-kaya di Amerika, Eropa, rata-rata Yahudi, rata-rata Yahudi yang megang perbankan dunia nih, yang di Swiss, yang megang Yahudi. Bayangin kayanya Yahudi. Itu Yahudi dari kayanya negara dia beli, negara dibeli sama presidennya tinggal boneka doang. Kita beli rumah sebelah aja setengah mati. Dan rumah kita berapa meter, ya Allah, kapan gue bisa beli yang sebelahnya biar agak luasan dikit. Susahnya kagak karuan. Yahudi negara semua dia beli, berapa tuh duitnya tuh. Kalau kita kadang-kadang punya duit, alhamdulillah bisa beli sebelah, bisa beli udah lumayan, udah kaya banget. Yahudi negara, negaranya sama presidennya dia beli semua. Makanya kita tidak terasa nih diatur sama Yahudi, ya. WHO ini nih urusan corona, Yahudi tuh. Bayangin itu dia bisa membuat cara dapat duit banyak. Ini hasilnya corona nggak tahu berapa tuh, triliunan, ya. Vaksin aja berapa satu orang, ya. Mau yang disuntik, mau yang cuma pakai surat doang, kan bayar semua, ya. Belum nyambung juga urusan. Larinya ke sana, ya. Perdagangannya luar biasa. Ini Yahudi dagangnya dunia, kayak gurita, kemana-mana dia masuk, mengeruk. Perdagangan nyawa sekarang, nyawa diperdagangkan, ya. Semua organ tubuh jangan nanya. Kok bisa sekarang orang ada jual ginjal, jual jantung, jual ini lalu. Gak dipeduli orang mau mati mau enggak. Itu ada tuh di YouTube. Kita gak tega ngeliat orang-orang Afrika tuh kesian, umurnya nanggung, lugu masih lugu. Itu dia didudukin, itu ditaruh di kepalanya kayak ada lapisan, dikepung kepalanya, langsung dipeti, masukin peti dikirim. Maknanya biar kalau mati kan busuk kan, orang kan kalau mati kan perjalanan berapa hari itu maknanya organnya bisa membusuk. Ini enggak jadi mati enggak, hidup enggak.
enggak. Ya. Sarafnya dimatikan, langsung dipakai. Manusia enggak diambil. Kita ngelihatnya enggak tega. Anak kecil diculik, di es, tahu dimasukin kotak, dikasih es batu, kirim. Nanti di sana diambil ginjalnya, diambil ininya, diambil, dibuang. Ya. Nah itu pencetusnya Yahudi. Jadi kalau dilihat tidak ada planning akhirat, berarti bohong dong. Bohong. Ya. Semua dunia urusan keuntungan dunia. Saudara, annaha bahwa surga kalian lagu bahwa kanat lahu al-muslimin. Yang kalau orang mengaku itu untuknya, pasti dia mengutamakan yang menyampaikan ke sana. Apa yang menyampaikan ke surga adalah kematian. Ya, kematian. Dan juga apa yang dia bisa dahulukan buat surga. Kayak kita di bersedekah, itu namanya kita menaruh, oke lah bahasa sekarang, saldo. Jadi saldo buat surga itu sedekah. Ya, jadi harus kita bisa apa yang kita punya. Kalau kita pegang, ya maaf, tidak jadi di sana. Ya tetap di dunia, bukan? Inna al-maut fatamannaw wa la yatamannaw abada. Allah menjawab, dia tidak akan menginginkan kematian selamanya. Enggak ada. Bima qaddamat ini, karena dia tahu dirinya sudah melakukan bentuk kesalahan. Berarti dia tidak ada bagian surga. Wah, dia tahu kalau dia bagiannya neraka. Tapi tetap dilakuin. Kan dia sadar, Taurat dirubah. Bagaimana coba? Kitab sucinya Allah dirubah, hukum-hukum dipermainkan. Kayak sogokan itu dari Yahudi asal-asalnya, riba dari Yahudi, segala macam pelanggaran, kecurangan tuh, pembela orang salah, karena berduit. Artinya dia berusaha menghasilkan uang apapun caranya. Semua perdagangan minuman keras, perdagangan wanita, perjudian, semuanya. Ya, ini sekarang. Ya. Pembohongan. Orang dibohongin di mana-mana. Kita kena juga deh dengan seperti itu. Mereka tak kebohongan mereka. Bikubrihim bin Nabi. Ya, dia sekarang dia tahu kalau dia salah karena mengingkari keberadaan Nabi. Dia tahu. Padahal kan dia baca Taurat. Inilah Nabi yang kita tunggu, tapi dia nggak nerima. Berarti sudah jelas. Dia tahu kalau dia dimurkahi oleh Allah. Jadi, ya, al-multazam. Wallahu alimun bidzalimin. Allah Maha tahu siapa yang zalim dari hambanya. Al-kafirin yazi, nanti dapat balasan. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayat. Ini sumpah, kamu dapati mereka paling serakahnya orang pada kehidupan. Nah ini kita nggak terasa terbawa sama Yahudi. Ya. Artinya sama hidup itu serakah banget. Artinya kayak udah deh gimana caranya biar kagak mati. Ya. Udah gak usah ketemu saudara deh, gak usah. Ada nih sampai dari takutnya tuh kena kejangkitan sama virus. Ibunya mau nemuin, Bu, kita telepon aja ya Bu ya. Iya, dia nggak
apa-apa. Itu tuh orang mukmin. Nggak apa-apa. Ketemu ibu mati loh, biarin mati. Nggak apa-apa saya mati. Itu tuh yang namanya iman. Bukan hanya karena ini udah ketemu saudara ini enggak. Biasanya ke masjid enggak ke masjid. Kagak ini. Ya kan ujung-ujungnya kan ngejarak sama kematian. Padahal belum tentu mati. Malah matian juga di rumah kagak ke masjid. Masjid alhamdulillah. Alhamdulillah lolos. Ini ada cerita jangan dicatat. Pikirin aja. Ini ada orang Habib apa jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau bisa ini aja deh olahraga ya sambil itu apa tuh pakai masker olahraga. Insya Allah kita panjang umur. Akhirnya yang ngomong lewat. Habib kalau punya maksudnya berlapas. Maksudnya dia ngajakin kita biar panjang umur, sehat, masker dijaga. Tapi olahraga juga sih, pakai masker sambil lari-lari. Akhirnya gue bekal. Mati juga. Yang ngomong mati, yang dinasehatin alhamdulillah masih jalan. Walaupun nyeret. Jangan dicatat ya. Nanti nyari siapa orangnya biar jangan. Iya. Quran menyebut Yahudi itu serakah sama hidup. Coba lihat nih alat-alat apa-apa segala macam. Itu seakan-akan biar tidak mati lah gimana kan? Poinnya ke sana. Tapi kita juga bukan berarti mau mati, enggak juga kali. Enggak usah biar berjalan apa adanya lah. Ya, kita juga nggak bisa lari dari kematian. Sudah berapa ayat-ayat ya bahwa mati itu menemui kalian kata Allah. Walaupun tumpi guru di musayyadah, walaupun kamu di benteng yang kokoh, nggak ada yang bisa masuk. Kematian masuk juga. Ya. Jadi kita lari juga nggak mungkin. Ya jangan juga sok jagoan itu kokoh ini kan juga. Kita normal aja. Sebagaimana dulu. Kan dulu kan begini. Kenapa kok sekarang jadi begini? Ya kita dulu bagaimana? Kita juga tiap hari melihat orang mati, malah kita rajin hadir tahlilan. Berarti kan kematian kita hadiri, kematian kita saksikan, kita tahu. Ini kan ke situ. Alasannya apa? Dingin alasannya, alasan mati. Ya. Kau dapati mereka paling serakahnya manusia alal ayat. Ya, wa ahrasa minal ladzina asyraku. Lebih serakah hidup dibanding yang orang musyrik. Jadi orang musyrik itu tidak terlalu takut mati. Kenapa orang musyrik? Kan dia nggak tahu akhirat. Dia nggak percaya ada hari berbakti. Jadi mereka justru tidak terlalu takut mati. Karena dia pikir mati selesai udah. Yahudi tidak, dia tahu dirinya masuk neraka, makanya dia takut mati. Nah, dia tahu dirinya. Kalau orang musyrik enggak, dia nggak percaya hari berbangkit. Oh Nabi dibawain tulang kok, apakah ini nanti hidup lagi? Berarti kan nggak percaya. Tidak percaya hari akhirat, tidak percaya neraka ya, nggak terlalu takut banget sama mati kan. Kalau pikir mati selesai kan. Ya kita sih takut mati juga, paling enggak kan takut matinya kita merasa persiapan belum gitu kan. Ya kita juga takut mati. Gak usah kita yang udah agak senang dikit, yang setengah mati aja gak mau mati. Udah setengah mati, napas sudah kagak nyambung ini kayak makan kagak enak, tetap mau mati Pak, ya enggak lah. Tetap nggak mau mati, padahal sudah setengah. Sudah mati. Ahrasan nas. Al-mukirina bil ba'ats. Orang musyrik yang mungkir, mengingkari hari berbakti.
Iya, alaiha. Otomatis dia tidak terlalu takut mati gitu. Nggak terlalu takut. Karena dipikir mati udah. Malah banyak yang udahlah mati aja deh daripada kita susah. Kan banyak ini Jepang apalagi inkarnasi. Dia kalau kena problema bingung, dia bunuh diri. Dia pikir kalau mati udah selesai urusannya kan gitu.